Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Bimbel Lebih Smart, channel pendidikan, insya Allah bermanfaat ya. Oke, pada video kali ini di sini Bapak akan menjelaskan tentang trigonometri, tapi pada bagian menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran ya. Masih trigonometri ya, tapi di sudut berelasi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu. Oke, langsung saja. Ini ada sedikit penjelasan. Sudut berelasi merupakan lanjutan dari ilmu trigonometri tentang kesebangunan ya pada segitiga siku-siku yang video sebelumnya ya yang sudah diupload gitu. Ya. Untuk sudut kuadran 1, 2, 3 dan 4 mari kita simak ya. Jadi kita lihat ini. Sudut berelasi gini ya. Dengan pemanfaatan sudut relasi kita dapat menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadran lainnya, termasuk sudut yang lebih dari 360 derajat ya. Gitu. Sudut negatif nih kuadran 1 ini ya. Jadi kita langsung di sini kalau kuadran 1 itu kan nilai-nilai kuadratnya kan dari 0 sampai 90 ya, 90 derajat ya. Jadi nggak boleh lebih dari 90 derajat. Kalau udah lebih dari 90 berarti kuadran 2. Jadi untuk sin di kuadran 1 itu ya 90 derajat negatif atau dikurangi alfa ya, jadinya cos alfa. Untuk cosnya kebalikannya jadi sin, tannya jadi kotangan ya, kotan, cot gitu ya. Pokoknya dikurangin. Ya, untuk 90 itu kuadran 1 itu 90 derajat kan full kurangi alfanya berapa gitu. Untuk kuadran 2 itu kan di atas 90 derajat ya. Jadi 90 derajat plus atau ditambah alfa. Jadi ketika sin nanti hasilnya jadi cos, ketika cos hasilnya jadi negatif sin atau min sin, tan itu jadinya min kotan, sin itu sin kalau 180 dikurangi ya. Jadi di kuadran 2 itu ada dua versi ya. Yang pertama 90 plus alfa, yang kedua 180 dikurangi alfa. Kenapa? Kuadran 2 itu maksimalnya itu 180 karena sudut lurus ya, lurus gitu. Gitu. Nah, ini kuadran, contoh kuadran itu begini, maksud kuadran ya tadi di awal kan udah. Nih, di kuadran 1 itu nih sumbu x kan nih sumbu y. Nah, kuadran 1 di sini batas maksimalnya dari 0 sampai 90. Ya. Kenapa di sini 90 kurang? Pokoknya sin kostan itu adanya di sini, makanya di sini kurangi alfa. Kalau kuadran 2 ini dari 90 sampai 180 ini kan sudut lurus ya. Kenapa 180? Makanya di kuadran 2 itu ada 90 plus ke sini atau 180 dikurang ya, yang ini. Gitu. Nah, untuk kuadran 3 ya, kuadran 3 itu berarti 180 ditambah alfa atau 270 dikurangi alfa ya. Jadi hasilnya ketika sin di kuadran 3 itu ketika sin ya jadinya min sin, cos jadi min cos, tan jadi tan, tetap sin yang dikuranginya ini jadi min cos, cosnya jadi min sin, tannya jadi kotan gitu. Nah, untuk selanjutnya kuadran 4 ini kan pengertian singkat aja ya, kamu bisa pelajari lebih lanjut entah dari sini nanti video ini diulang-ulang ataupun dari buku materi yang lain bisa saja ya. Untuk kuadran 4 itu kan batas maksimal lingkaran kan 360 derajat ya. Jadi kuadran 4 itu 270 ditambah alfa atau 360 dikurangi alfa. Ya, antara 270 sampai dengan 360 itu kuadran 4 atau kuadran paling terakhir ya. Nah, ini penjelasannya. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu sudut relasi yang dipakai dan tanda untuk tiap kuadran. Untuk relasi 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa, maka sin ntar hasilnya cos sin tan kotangan ya. Sedangkan untuk relasi 180 di plus minus alfa atau 360 plus minus alfa, maka sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan atau tangan ya, sebenarnya ini tangan ya, bukan tangan gitu, cuman kita singkat aja gitu. Nah, ini
Jadi kita singkat ya, kita ringkas gini. Kuadran 1 0 sampai 90 derajat semua positif ya. Kuadran 2 90 sampai 180 sinus positif, lainnya negatif. Jadi sin aja yang positif. Kalau di kuadran 3 jadi tangannya positif, lainnya negatif. Ini kuadran 3 ini ya. Yang tangan ini positif nih, lihat nih tangan. Semuanya negatif yang lain. Maksudnya ini ya. Kalau kuadran 4 cosinus aja yang positif, lainnya negatif. Cos aja yang positif. Kuadran 4 nih, cos aja yang positif nih, cos ini, cos yang positif ya, lainnya negatif semua gitu. Nah, ini kesingkatannya Pak, rangkuman dari tadi yang dibahas sedikit ya. Oke, langsung contoh ya. Kalau langsung contoh kalian bisa lah nih. Untuk perbandingan trigonometri berikut, nyatakanlah dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Sin 50 tan 40 cos 35 ya. Jadi gini. Sin 50 nih. Ingat 50 itu adanya di mana? Di kuadran 1. Kenapa? Karena di 1 itu ada 0 sampai 90. Makanya di sini sin 90 dikurangi 40, hasilnya kan 50 ya. Nah, yang diambil ini. Karena sin cos ya, hasilnya sin cos di kuadran 1 40 ya. Ini sebagai sudut komplement saja ya. Jadi gini, kalau tannya berapa ya, tan 40 berarti 90 kurangi 50 kan 40 ya, ambilnya berarti kotan. Kalau tan kan kot ya tadi ya, kotan jadi 50. Alpanya kan ini alpa ya, jadi ini alpa 90 dikurangi alpa, 90 kurang alpa, jadi kotan alpa. Nah, yang 35 nya berarti 90 dikurangi 55, jadi sin 55 gitu. Ya. Ini perbandingan trigonometri untuk menyamakan sudut komplement gini ya. Sekarang coba lihat ya, positif semua. Kenapa? Nah, karena di kuadran 1 tadi yang Bapak bilang ya, kuadran 1 itu positif semua dari 0 sampai 90. Contoh soal yang kedua, nyatakan tiap perbandingan trigonometri berikut di dalam sudut 37 derajat. Tan, sin, cos. Jawab nih ya. Sudut 135 adalah ada pada kuadran 2 ya. Karena 2 itu kan dari 90 sampai 180 ya. Jadi 153 itu ada di kuadran 2. Hingga tan, ini kan tan ya, tan 153 memiliki nilai negatif nih. Tan 180 dikurangi 27 kan berarti kan ya, di kuadran 2 kan 180 ya, dikurangi 27, jadi min tan 27. Sudut 243 ada pada kuadran 3 kuadran 3, karena kuadran 3 itu sampai batasnya 180 sampai 270. Jadi ini 243 ada di kuadran 3 ya. Sehingga memiliki sinus memiliki negatif. Ya. Jadi 270 dikurangi 27 sama dengan cos 27 ya. Ini dikurangi ini kan hasilnya ini. Nah, ini berarti ngambilnya dari sini. Nah, ini ada di kuadran 4. Kenapa di kuadran 4 itu dari 270 sampai dengan 360. Nah, ini ada 333 berarti ada di kuadran 4 gitu. Nah, 360 dikurangi berapa supaya 133 ya, kurangi 27. Paham ya? Ini untuk sudut-sudut menyatakan tiap perbandingan trigonometri berikut di dalam sudut 37. Sudut 27 kali ya, 27 mohon maaf ya, sudut. Kenapa 27? Karena ini 27 derajat, 27 derajat, 27 ini mohon maaf ya, ini tulisannya salah ketik, harusnya 27 gitu. Oke, lanjut nih soal yang ke berapa nih ya, 1, 2, 3 ya. Nilai dari sin 45 derajat dikali sin 25 derajat dibagi sin 30 derajat dikali cos 65 derajat sama dengan titik-titik. Ya, kalau ini kamu ingat dulu nih sudut-sudut istimewanya. Sin cos tan, sin 0 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Terus sampai tan 90 tak terhingga ya. Nah,
Dan ingat juga ini, saya ingatkan kuadrannya di sini. 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180, 270, 270 sampai 360. Nah, oke, sekarang kita jawab yang ini ya. Tuh. Ini soalnya nih, lihat. Atas masih sama sin 45, sin yang bawah yang beda nih. Yang ini cos 65, cos 65 itu ya. Ingat 65 itu ada di sini nih. Ada di kuadran 1. Jadi kuadran 1 supaya jadi 65 berarti 90 dikurangi berapa? Oh, kurangi 25. 90 kurangi 25 jadinya kan 65 ya. Jadi bawahnya gini. Ini masih sama sin 45, sin 25, sin 30, sin kan cos jadinya sin ya. Ini habis sin 25 derajat, 25 ini habis coret. Gitu. Sisanya tuh. Ya. Jadi ini kenapa ini kan habis nih ya. Ini habis nih. Ini kalau gitu ini kan berarti habis nih. Ini berarti kan habis nih, kita coret. Nah, jadinya kan ini ya. Gitu. Setelah ini ketemu sin 45 berapa? Lihat sini sin 45 tuh. Ini sin 45 nih. Nah, sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Ya. Sin 45 itu setengah akar 2. Kelihatan ya. Tuh. Sin 45 setengah. Sin 30 ya sini. Setengah. Setengah dibagi setengah habis lagi. Setengah bagi setengah habis, sisanya berarti akar 2. Jadi hasil dari ini adalah akar 2. Soal berikutnya, jika sin 5 kuadrat sama dengan P, maka cos 265 kuadrat adalah cos 265. Ini ada di mana? Ini ada di kuadran 3 ya. Ada di kuadran 3 nih. Jadi kuadran 3 itu 270 dikurangi 5. Kan ini 265 ya. Berarti 270 dikurangi 5 aja. Jadinya kan sin 5 kuadrat. Sedangkan sini 5 kuadrat adalah P. Berarti di sini min P. Nah, jadi maka cos 265 derajat adalah min 5P kalau jika P-nya ini. Itu, paham ya? Oke, seperti biasa di akhir video kalian ada oleh-oleh dari Bapak nih. Asal kemampuan sama kayak tadi ya cara mengerjakannya. Ada 1, 2, 3, hitunglah nilai dari cos 120, 150 dan hitunglah nilai dari nih 120 tambah 225 dikurangi 30. Dan soal nomor 4, hitunglah hasil dari, nah ini yang tadi persis yang kayak bawah, yang terakhir kali ya. Oke, selamat menikmati pekerjaan rumahnya. PR jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Semangat belajar walaupun masih pandemi. Mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.